Oke, ini materi kita. Baik, selamat malam semuanya. Ya, untuk sesi kita malam hari ini, kita akan membahas mengenai efisiensi pajak penghasilan, khususnya untuk orang pribadi maupun badan yang tercakup di dalam PPh pasal 21 dan 26. Ya. Nah, PPh pasal 21 dan 26 ini mengenai pajak penghasilan. Ya, nanti kita akan bicara mengenai objek pajaknya atau subjek pajaknya apa saja, kemudian perlakuannya apa aja, dan yang terpenting adalah ketika kita mau melakukan strategi penghematan pajak atau efisiensi pajak. Nah, di sini kalian akan mengambil perangkat yang seperti apa dan kontribusi apa yang bisa dilakukan oleh konsultan pajak terkait dengan informasi yang diberikan. Bentar ya, saya coba untuk full screen. Oke. Efisiensi pajak penghasilan untuk PPh pasal 21 dan 26, kita akan mulai dari ruang lingkupnya terlebih dahulu. Nah, PPh pasal 21 dan 26 atau ruang lingkup dari pajak penghasilan pasal 21 yang komponen utamanya itu merupakan jenis pajak atas sesuai dengan namanya penghasilan, berarti segala macam jenis penghasilan yang tercakup di dalam aturan undang-undang perpajakan kita. Baik dari gaji, dari upah, ya. Gaji dan upah kan biasanya ada yang sifatnya tetap gitu ya. Ada yang tunjangan yang sifatnya mungkin temporer atau juga ada yang tetap. Ada honorarium dan juga pembayaran-pembayaran lain yang terkait dengan pekerjaan, jasa, ataupun jabatan yang dilakukan oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, ya, dalam negeri, luar negeri, maupun yang sifatnya bentuk usaha tetap. Nah, detail mengenai apakah masuk dalam kelompok dalam negeri, luar negeri, atau BUT, seharusnya sudah kalian kuasai di materi perpajakan yang sebelumnya, ya, bukan di materi sesi kita yang kali ini. Nah, untuk mengetahui bagaimana cara proses efisiensi yang terbaik atau yang bisa dilakukan, kita harus membekali diri dengan perangkatnya dulu. Artinya ada segala macam aturan yang bisa kita pakai untuk melakukan proses efisiensi pajak. Yang pertama, kita harus tahu dulu mengenai tata cara peraturan perpajakan. Otomatis kita pakai dasarnya sebagai Undang-Undang KUP, yaitu nomor 28 tahun 2007. Ya. Saat ini sih belum banyak perubahan yang signifikan dan masih hanya tambahan-tambahan saja. Tapi secara basic undang-undang ini masih berlaku. Kemudian karena subjek kita adalah pajak penghasilan, maka kita akan menggunakan dasar dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 mengenai pajak penghasilan. Belum banyak perubahan juga ya, selain kecuali poin-poin tertentu yang diatur di dalam peraturan menteri. Nah, beberapa peraturan menteri yang saat ini kita bisa gunakan adalah misalkan PMK 250 tahun 2008 mengenai besaran biaya jabatan dan iuran pensiun, kemudian PMK 252 tahun 2008 terkait dengan juklak pemotongan PPh, ya, baik untuk bendaharaan pemerintah maupun dari perusahaan, dan juga PMK 254 tahun 2008 mengenai penetapan pajak penghasilan untuk pegawai yang sifatnya harian atau lepas. Semua diatur di Peraturan Menteri Keuangan. Tidak menginduk ke undang-undangnya ya, karena kalau undang-undang kan sifatnya lebih kuat dan lebih tetap, sedangkan di sini lebih cenderung fleksibel atau bisa berubah sewaktu-waktu, harusnya ditetapkan dengan peraturan menteri saja. Atau ada juga peraturan dari Dirjen Pajak atau PERDJP nomor 31 tahun 2009, yaitu mengenai petunjuk teknis atau juknis, pemotongan pajak penghasilan, dan juga beberapa update peraturan-peraturan PTKP terbaru. Nah, ini yang menjadi dasar kita atau kekuatan kita untuk melakukan efisiensi di bidang perpajakan, khususnya PPh pasal 21. Nah, sebelum kita masuk ke dalam konten utamanya, kita harus tahu dulu atau kita akan ulas dulu
sebetulnya pemotong PPh 21 itu siapa sih gitu ya. Nah, yang berhak memotong pajak penghasilan pasal 21 atau PPh 21 itu sudah diatur di Peraturan Dirjen Pajak tahun 2012 ya. Di mana di situ ditetapkan bisa dari pemberi kerja atau staf perusahaan yang bertugas untuk memotong pajak penghasilan, bisa dari bendaharawan pemerintah kalau di pegawai negeri gitu ya. Bisa juga dari penyelenggara dana pensiun ketika dana pensiun tersebut diambil oleh wajib pajak ya, atau bisa juga orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha ya, yang kita sendiri sebagai pebisnis ya, atau misalnya sebagai wira swasta langsung melakukan kegiatan usaha dan juga memotong pajak penghasilannya sendiri, ataupun kalau punya kegiatan atau event maka penyelenggara kegiatan atau event boleh memotong pajak. Misalnya pajak atas sewa tempat, kemudian PPN, dan sebagainya. Itu dilakukan oleh penyelenggara kegiatan atau event yang sedang berlaku. Nah, aturan-aturan ini menjadi kekuatan di mana kita ketika akan melakukan efisiensi perpajakan harus paham atau harus kenal mereka-mereka ini yang bertugas memotong pajaknya. Di sisi lain, kita juga bisa mendapatkan yang sifatnya bukan pemberi kerja atau karyawan yang bukan pemberi kerja, tetapi dapat melakukan pemotongan PPh 21. Ya. Siapa itu? Ya. Yang pertama adalah kantor perwakilan negara asing. Kantor perwakilan negara asing ini biasanya memang mengurusi perpajakan untuk wajib pajak luar negeri. Tetapi jika konteksnya dia sudah tinggal di Indonesia dan ketentuan tertentu dan bisa dianggap sebagai wajib pajak dalam negeri, maka kantor tersebut berhak melakukan pemotongan PPh pasal 21. Atau bisa juga ada karyawan yang berdomisili di Indonesia atau mungkin orang Indonesia yang bekerja di kantor perwakilan negara asing. Otomatis pemotongan pajaknya dilakukan oleh kantor perwakilan negara asing. Di sisi lain ada juga organisasi internasional yang bisa melakukan pemotongan PPh pasal 21 selama dia mengantongi izin dari Kementerian Keuangan. Ya, jadi harus ada izinnya, harus ada lisensi resminya. Kalau tidak ada izinnya, maka dia tidak berhak, ya, bukan tidak boleh, ya, tidak berhak memotong PPh 21. Harus dikembalikan lagi ke karyawan. Yang terakhir adalah orang pribadi yang tidak melakukan usaha juga bisa sebagai pemotong PPh 21. Siapa itu ya? Kita ambil contoh yang sederhana aja, misalnya orang tua kalian wira swasta gitu ya, punya usaha, terus kemudian karena sibuk sekali atau karena repot sekali nggak sempat melakukan pemotongan PPh, kalian diminta untuk memotongkan dan menyetorkan PPh-nya. Sedangkan posisi kalian adalah anaknya gitu ya, yang tidak melakukan usaha, tapi adalah orang pribadi. Ya, berarti masuk dalam kategori yang ketiga, orang pribadi yang tidak melakukan usaha tetapi dapat melakukan pemotongan PPh 21 atas usaha yang dijalankan oleh orang tuanya ataupun pihak lain di luar dari dirinya sendiri. Oke, itu konten kita terkait dengan siapa sih yang boleh memotong PPh pasal 21. Berikutnya, kita akan melihat subjek pemotongan PPh 21. Ya. Ada 3 kelompok yang bisa kita pastikan bahwa akan dipotong PPh pasal 21 maupun 26. Ya. Yang pertama adalah pegawai. Nah, pegawai ini selain pegawai tetap juga termasuk pegawai penerima uang pesangon ataupun manfaat pensiunan. Jadi pensiunan, kemudian juga yang dilakukan PHK itu menjadi subjek pemotongan dalam kategori pegawai. Ya. Kalau dia bukan pegawai tetap gitu ya, sifatnya bukan pegawai, dia boleh juga sebagai subjek pemotongan PPh selama dia mendapatkan penghasilan. Nah, kalau dia nggak dapat penghasilan, dia tidak dapat dilakukan sebagai subjek pemotongan. Jadi perlakuannya sebagai orang pribadi biasa selama tidak mendapat penghasilan. Tetapi ketika dia mendapat penghasilan dan statusnya bukan pegawai, dia tetap menjadi subjek pemotongan. Contohnya,
Mahasiswa ya, mahasiswa kan bukan pegawai, tapi dia punya kegiatan, misalnya dia punya online shop atau punya wira swasta lain gitu ya, berdagang secara online ataupun secara fisik gitu ya, dagang di kampus atau mungkin di sekitaran kampus, punya ruko dan sebagainya. Nah, dia bukan pegawai tapi mendapatkan penghasilan. Maka otomatis dianggap sebagai subjek pemotongan PPh. Kelompok yang ketiga adalah dewan. Dewan ini mencakup dewan komisaris, dan pengawas atau direksi, sekalipun yang tidak terlibat dalam kegiatan usaha. Kalau terlibat otomatis ya, otomatis dia mendapatkan gaji yang dipotong pajak. Tetapi ketika ada komisaris atau pengawas yang sifatnya mungkin tidak setiap bulan, tidak setiap berapa bulan sekali harus datang ke kantor, tapi dia mendapatkan penghasilan dari situ sebagai dewan komisaris atau dewan pengawas, maka dia juga menjadi subjek pemotongan PPh pasal 21 atau pasal 26 jika komisaris atau pengawas tersebut merupakan ekspatriat. Intinya adalah semua yang masih mendapatkan penghasilan, ya, baik itu dari uang pesangon, uang ganti rugi imbal jasa, ataupun pensiun, ataupun dari sifatnya yang non reguler, yang nggak setiap bulan dapat, ya, tetapi pastikan dapat penghasilan tertentu gitu ya. Dan juga yang terakhir adalah yang tidak terlibat dalam kegiatan usaha, tetapi memiliki posisi sebagai dewan. Nah, objek yang dipotong apa? Sesuai namanya pajak penghasilan. Otomatis adalah segala macam jenis penghasilan, baik yang diterima di dalam negeri atau di dalam daerah pabean kalau di undang-undang yang didapatkan di dalam Indonesia, ataupun penghasilan dari luar negeri yang didapatkan dari luar daerah pabean, maupun yang sifatnya bentuknya seperti natura atau penerimaan natura. Tunjangan mungkin gitu ya, fasilitas dan sebagainya. Itu adalah objek PPh pasal 21 maupun pasal 26 untuk ekspatriat. Sampai di sini cukup jelas ya mengenai dasar siapa sih yang berhak memotong, subjek pajak dan objek pajaknya. Ada yang mau ditanyakan dulu sebelum saya lanjutkan kembali? Ada? Ya, silakan Idiu. Pak, izin bertanya Pak. Tadi yang kayak Bapak kasih contoh, misalnya uh, orang pribadi dia melakukan usaha, terus dia motong pajaknya sendiri, itu berarti dia langsung datang ke kantor KPP untuk langsung dia store gitu ya Pak, dari rekeningnya langsung, atau Oke. Ya, saya tangkap pertanyaannya. Jadi seperti ini prosesnya. Misalnya wira swasta atau kalian deh wira swasta. Saya ambil contoh apa ya? Misalkan dagang kaos gitu ya. Dagang kaos. Kalian yang berdagang sendiri, kalian yang rekap keuangan sendiri, kalian yang dapat dengan dapat untungnya sendiri. Nah, ketika kalian mendapatkan keuntungan tersebut, maka kalian akan melaporkan SPT-nya, baik itu melalui e-filing ataupun melalui manual. Anggaplah pakai e-filing gitu ya. Pakai e-filing terus kemudian berarti ada penghasilan kurang bayar gitu ya. Nah, ketika kurang bayar, kalian harus bikin billing kan, bill gitu ya. Nah, bill tersebut artinya tagihan pajak harus kalian setorkan ke pemerintah. Entah itu mau datang langsung, tapi setahu saya sekarang udah nggak datang yang di Dio. Kita kantor pajak sudah tidak menerima pembayaran pajak, ya, harus langsung ke bank atau pakai transfer gitu ya. Jadi kalian menjalankan usaha, kalian menghitung sendiri, kalian memotong sendiri, terus kemudian setor sendiri dan lapor sendiri. Itu yang dimaksud nih. oke, baik-baik. Makasih Pak. Oke. Ada lagi? Baik, kalau belum ada, saya lanjutkan. Nah, berikutnya adalah yang masuk kategori bukan objek pajak. Ya, jadi sekalipun ada, sekalipun muncul, kita tidak boleh kategorikan itu sebagai bentuk penghasilan. Ya. Yang pertama adalah pembayaran manfaat asuransi. Ya, ini sekali lagi pembayaran manfaat asuransi, bukan premi. Ya. Kalau premi asuransi itu mengurangi pajak. Kalau kalian ingat kembali di brevet atau di mata kuliah perpajakan, kan misalnya gross income-nya dikurangi biaya asuransi, dikurangi beban biaya jabatan gitu ya, baru dihitung net income atau PKP-nya. Nah, ini adalah pembayaran manfaat
atau menerima klaim asuransi. Ya. Kalian punya asuransi, misalnya terjadi kecelakaan kerja, terus dapat klaim asuransi, penerima manfaat. Nah, artinya ada penghasilan kan? Jadi kalian sakit gitu ya, kemudian sudah sembuh, dan asuransi kalian digantikan misalnya 20 juta misalnya. Nah, kemudian dari manfaat tersebut 20 juta itu adalah penghasilan yang masuk ke rekening kalian sebagai klaim gitu ya. Nah, ada penghasilan tetapi tidak sebagai objek pajak. Karena itu merupakan bagian dari premi asuransi yang sudah dibayarkan sebelumnya atau dipotong sebelumnya. Selain itu kan posisinya kalian adalah yang sedang mendapatkan musibah gitu ya. Mendapatkan musibah terus mendapatkan bantuan asuransi. Jadi itu tidak dikenakan pajak atau bebas dari pajak untuk pembayaran manfaat asuransi atau klaim yang diterima dari perusahaan asuransi. Ya. Jadi sekali lagi ini bukan premi tapi penerima manfaatnya. Oke. Yang kedua adalah penerimaan natura. Itu juga bukan objek pajak jika dia dari non wajib pajak atau yang statusnya bukan wajib pajak. Misalnya dari anak kecil ya yang bukan yang sebelum 18 tahun yang atau warga luar negeri yang belum terdaftar sebagai wajib pajak itu dianggap sebagai non natura ya, atau bukan objek pajak. Kemudian ada iuran pensiun yang dibayarkan ya, karena iuran pensiun menjadi pemotong pajak, jadi dia bukan objek pajaknya. Nanti dia menjadi objek pajak ketika kalian menerima penghasilan pensiun atau uang pensiun. Nah, di situ baru dapat pajaknya. Jadi kalau kalian bayar iuran itu kan memotong PKP kalian, mengurangi nilai PKP. Sedangkan pada saat kalian sudah tidak aktif bekerja, terima uang pensiun, nah ketika terima itulah baru dipotong pajak. Jadi masa manfaatnya itu nanti menjadi objek pajak ketika sudah dirasakan atau ketika sudah pensiun. Selain itu ada zakat. Ya. Sesuai dengan aturan undang-undang adalah zakat ya. Persembahan, kolekte, dan sebagainya nggak ada gitu ya. Karena tidak disebutkan di undang-undangnya. Tetapi sekarang sedang direvisi, yaitu yang namanya zakat dan sumbangan keagamaan. Jadi tidak terbatas hanya zakat, tetapi juga ada sumbangan keagamaan. Nah, sumbangan keagamaan itu seperti apa? Ya, kalau di Kristiani ada persembahan, perpuluhan, dan sebagainya. Kalau di Hindu dan Buddha gitu kan ada donasi dan sebagainya, itu boleh. Tetapi ada batasan tertentu. Sama seperti zakat, batasannya 2,5%. Nanti untuk yang sumbangan keagamaan itu juga akan diberikan batas yang kurang lebih sama. Tetapi nanti aturannya sedang diproses dan nanti akan dipastikan kembali seberapa maksimal yang bisa dikurangkan sebagai non objek pajak, gitu ya. Selain dari 4 poin tadi, ada juga beasiswa. Ya. Beasiswa itu juga bukan objek pajak. Sekalipun kalian dapat pembayaran uang sekolah full gitu ya, dapat biaya hidup, mungkin dapat uang saku, itu bukan penghasilan. Itu adalah donasi untuk kelancaran proses kalian. Nah, itu namanya beasiswa. Jadi tidak dikenakan pajak. Ya. Kalau ada yang dapat beasiswa dan masih dipotong pajak, nah silahkan lapor. Karena aturannya nggak seperti itu. Ya. Dan yang terakhir adalah pajak yang ditanggung oleh pemberi kerja. Juga bukan objek pajak. Ya. Karena apa? Karena itu urusannya pemberi kerja. Jadi nanti dia akan dikapitalisasi menjadi beban-beban atau biaya-biaya yang bisa dikurangkan untuk perhitungan koreksi fiskalnya. Ya. Jadi 6 poin ini itu dikecualikan sebagai objek pajak. Lalu bagaimana metode pemotongan untuk PPh pasal 21? Ya. Kalau di kelas pagi saya tanyakan mereka malah masih nggak familiar gitu ya. Mungkin di kalian juga sama. Tapi biasanya diajarkan juga di brevet pajak. Yaitu ada metode gross, ada metode net, ada metode gross up gitu ya. Jadi yang kalian hitung selama ini di mata kuliah perpajakan 1 dan 2 itu kan yang dinamakan metode gross ya. Kalian hitung berapa PKP-nya dikurangi PTKP, terus kemudian dikalikan tarif, itu adalah metode gross. Ada juga metode net, yaitu perhitungan PPh 21-nya mirip seperti gross, tetapi nilainya ditanggung oleh pemberi kerja. Nah, gross up seperti apa? Gross up itu mirip seperti metode net,
tetapi diberikan dalam bentuk tunjangan. Jadi bukan beban pemberi kerja, tetapi adalah bentuknya tunjangan. Ya. Nah, seperti apa contohnya gitu ya? Ini saya ambil satu contoh aja. Kebetulan saya juga hitungnya. Nanti kalau kalian mau hitung manual boleh gitu ya. Saya masih pakai kalkulator ini aja, kalkulator PPH. Jadi lebih mudah gitu, lebih cepat juga gitu kan. Nah, di sini kalau statusnya NPWP ya, punya NPWP, kemudian dia menikah, tanggungannya maksimal 3 gitu ya. Punya masa penghasilan Januari sampai Desember full gitu kan selama 1 tahun. Metodenya ada 2, dia pakai gross up atau non gross up. Ya, non gross up itu sama seperti kalian hitung pajak biasa. Ya. Kenapa di sini saya pakai NPWP? Karena kalau non NPWP kan tarifnya lebih tinggi 20%. Nah, jadi di sini saya nggak pakai, kita pakai yang standar dulu untuk membandingkan berapa sih bedanya gitu ya antara gross up dengan non gross up. Ya. Ini untuk yang non gross up, jadi yang normal ya. Kalau di kalkulator pajak kita cuman isi berapa gajinya aja. Jadi poin yang putih ini kita isi, yang lainnya dia otomatis ngitung sendiri. Ya. Sama ini PPh yang sudah di store. Ya. Nah, karena kita cuma punya informasi gaji setahun, kita masukin aja gaji setahun. Tunjangan lain-lain, premi dan lain-lain kita asumsikan tidak ada gitu ya. Maka dia dapat bruto sekian, dapat biaya jabatan, dikurangi PTKP, kemudian nilai pajak setahunnya adalah 1,1. 1,1. Kalau tanpa gross up gitu ya. Nah, berapa sih gaji yang diterima oleh karyawan tersebut? Berarti kan 100 juta dikurangi 1,1 yang dibawa pulang, take home pay-nya. 100 juta dikurangi 1,1. Ini kalau non gross up ya. Yang berikutnya ini adalah metode gross up. Ya. Gross up itu artinya PPh diberikan dalam bentuk tunjangan. Ya. Jadi di sini tunjangan PPh-nya dihitamkan. Kita nggak bisa isi. Kita cukup isi aja gaji berapa sih sesuai dengan kesepakatan 100 juta gitu kan. Nanti 100 juta dia akan hitung sendiri, kemudian di sini dikurangi PTKP, dapatlah PPh 1,2. 1,2 ini menjadi tunjangan PPh. Jadi PPh yang harusnya dipotong selama 1 bulan ini, sama 1 tahun ini, sama dengan tunjangan PPh yang diberikan kepada karyawan tersebut. Ya. Oke. Jadi nilai yang di sini otomatis sama dengan tunjangan PPh. Nah, dengan kasus yang metode gross up, maka otomatis karyawan menerima take home pay sebesar 100 juta penuh ya, tanpa pajak. Ya, 100 juta penuh. Sampai di sini jelas ya. Ini non gross up 1,1 pajaknya. Kalau pakai gross up 1,2, tetapi yang diterima dibawa pulang ada 100 juta penuh. Yang di sini 100 juta dikurangi 1,1. Ada yang mau ditanyakan dari 2 metode ini? Ada? Oke, kalau tidak ada saya lanjut. Nah, berikutnya apa sih celah apa yang kita bisa manfaatkan ya? Celah yang selain tadi masalah pemilihan metode pakai gross up, net ataupun non gross up, kita juga bisa bermain atau kita juga bisa melakukan efisiensi dari DPP, dasar pengenaan pajak. Nah, di sini yang sering kita lupakan adalah uh, rumusannya gitu ya. Yang pertama di sini untuk pegawai tetap, pastikan ada penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan dan dikurangi PTKP. Nah, seringkali mahasiswa itu lupa dengan biaya jabatan. Ya. Pak, kalau pegawai tetapnya nggak punya jabatan, cuman karyawan biasa gitu, biaya jabatan ini selalu melekat untuk pegawai tetap. Ya. Mau dia jawabannya direktur ataupun dia cuma staf biasa, ya ada biaya jabatan 5 juta setahun, gitu ya. Dan itu mengurangi penghasilan bruto di luar dari PTKP-nya. Ya. Kalau penerima pensiun bagaimana? Sebetulnya rumusannya sama. Tapi karena dia sudah bukan pegawai, dia pensiunan, maka di sini diganti biaya pensiun. Besarannya pun sama. Gitu. Jadi rumusan ini akan sama ya, formula ini akan sama. Nah,
Ketika dia bukan pegawai tetap atau bukan pegawai pensiun, pensiun itu kan artinya pegawai tetap yang sudah purna tugas ya. Nah ini dua yang di bawah ini adalah yang bukan pegawai tetap, ya. Yang tidak tetap artinya yang selalu mendapatkan porsi pekerjaan, tetapi dia tidak diangkat sebagai pegawai tetap. Maka dia tidak ada biaya jabatan, hanya bruto dikurangi PTKP langsung gitu ya. Sama halnya dengan yang bukan pegawai, yang sifatnya temporer, yang berkala. Mungkin dia punya kerja 5 hari aja, habis itu selesai. Atau 1 bulan atau 2 bulan aja selesai. Sama seperti kalau kalian magang, misalnya 2 bulan. Nah berarti PKP-nya bagaimana? Penghasilan bruto dikurangi PTKP 2 bulan atau PTKP berkala. Jadi sesuai dengan masa sistem pekerjaannya. Ini yang dikatakan sebagai formula dasar DPP. Nah, dari poin ini pun masih bisa menjadi celah. Ya. Celahnya ada di mana? Kita bisa melakukan perhitungan untuk PTKP. Ya. PTKP mungkin kayaknya kan sudah ada standarnya tuh Pak, gitu kan. Nah, akan tetapi di bagian poin tanggungan itu kan berbagai macam. Ya. Tanggungan itu bisa orang tua yang sedarah, gitu ya. Kemudian intinya adalah orang tua yang sudah tidak bekerja atau yang sudah pensiunan atau misalnya anak gitu ya. Anak sekarang anak adopsi sudah bisa masuk ya sebagai tanggungan PTKP. Kalau dulu nggak bisa, sekarang udah bisa. Nah, misalnya kalian punya orang tua gitu kan, kalian baru pertama kali kerja, terus orang tua kebetulan udah pensiun gitu kan. Kalau kalian nggak lapor, statusnya ini belum menikah gitu ya. Kalau kalian nggak lapor dari kantor pasti akan dipotong PTKP-nya itu TK0. Coba cek aja deh. Di dalam struk gaji kalian, perhitungan pajaknya berapa sih PTKP-nya gitu kan. Karena belum menikah dihitungnya TK, tidak ada tanggungan 0. Padahal kalau kalian mengajukan gitu ya, ada celah tuh di situ. Kalian mengajukan orang tua sudah pensiun, ada 2 nih. Nah, berarti TK strip 2 gitu atau TK2. Kalian punya tanggungan orang tua, dua-duanya misalkan gitu. Sudah tidak bekerja. Mungkin nggak? Mungkin sekali dan itu bisa dilakukan gitu. Apalagi yang mungkin orang tuanya cuma petani gitu ya atau pedagang, nah itu bisa dimasukin tuh sebagai PTKP. Itu adalah salah satu celah melakukan efisiensi untuk orang pribadi. Jadi PTKP-nya gede sehingga nanti beban pajaknya menjadi lebih kecil. Ini celah yang bisa kita pakai yaitu PTKP ya, untuk DPP. Nah, PTKP sendiri saat ini kan belum berubah ya, aturannya masih sama ya. Yaitu untuk WPOP sendiri masih 54, kemudian kalau ada istri bekerja yang jadi satu NPWP-nya 54 juta juga, status menikah 4,5, kemudian tanggungan maksimal 3, 4,5 gitu ya. Ini kalau kalian berubah status dari TK ke TK itu cuma tanggungannya tambahannya 4,5 juta setahun. Ya. 4,5 juta. Jadi mau sehebat apapun pesta pernikahannya gitu ya, tanggungan pajaknya cuma 4,5 juta. Nah, ini juga ada berbagai macam celah gitu ya. Perhitungan PTKP pajak itu kan dihitung per 1 Januari. 1 Januari ya. Jadi waktu yang baik untuk melakukan apa namanya pesta pernikahannya itu justru di November Desember. Kenapa? Karena 1 Januari langsung dapat PTKP. Apalagi kalau istri bekerja, dapat PTKP-nya tambah istri bekerja, tambah status kawin. Nah, kalau kalian menikahnya di Februari dan Maret gitu kan, tetap statusnya TK selama 11 bulan. Misalkan Februari, berarti selama 11 bulan itu kalian nggak dapat 54 sama 4,5 gitu. Jadi ada kerugian di situ ya. Ini adalah salah satu strategi juga untuk melakukan perubahan status dari PTKP wajib pajak. Ini poin-poin yang bisa kita gunakan atau digunakan sebagai celah untuk melakukan efisiensi pajak khususnya orang pribadi. Dari situ ada yang mau ditanyakan dulu? Dari poin DPP dan PTKP? Ada? Belum ada, Pak. Oke. Kalau belum ada, saya bergeser ke tarif pajak. Nah, tarif pajak ini masih yang lama ya. Artinya ini belum sesuai dengan Undang-Undang HPP. Tapi kan untuk HPP kan masih berlaku dari tahun ini. Jadi baru baru dilaporkan itu kan di tahun depan. Jadi untuk tahun ini kita masih pakai yang sama ya untuk
Untuk soal di perkuliahan itu masih pakai masih pakai tarif yang lama otomatis ya. Dengan range ini pun juga kita bisa melakukan berbagai macam alternatif ya. Misalnya yang punya usaha lebih dari satu atau punya kegiatan usaha selain di kantor gitu ya atau selain sebagai pegawai tetap, misalnya dia pegawai tetap pulangnya masih sebagai driver gokar misalnya atau di rumah punya usaha punya toko gitu ya, sekalipun toko kecil, toko kelontong itu adalah tambahan penghasilan gitu ya. Itu bisa kita laporkan sebagai final kalau itu UMKM ya. Ini tarifnya jauh sekali loh, setengah setengah persen. Ini sedangkan ini ada 5%. Bedanya adalah final ini dari omset, ya, omset. Nggak ada PTKP tuh di sini. Sedangkan kalau di tarif orang pribadi ada PTKP-nya. Nah, setelah ini saya akan membagi kalian ke dalam dua kelompok saja, ya, dua kelompok saja. Nanti seperti minggu lalu saya akan kasih waktu 15 menit ya. Silahkan nanti kalian berdiskusi. Nah, akan ada 8 kasus gitu kan. Tolong nanti didiskusikan di 15 menit tersebut. Ini kebetulan 23 mahasiswa ya. Jadi nanti ada yang jumlahnya ada yang nggak sama gitu. Atau mungkin kita jadi berapa ya? Jadi tiga aja deh. Jadi tiga. Jadi nanti ada yang 8, ada yang 7 ya. Jadi tiga kelompok aja. Nah, ada contoh kasus-kasus dan kemudian kalian pilih strategi efisiensi pajak yang paling ideal yang mana. Nah, kalau kalian download di filenya atau di materinya yang ada di UVC itu sudah ada di halaman yang terakhir ya. Ini adalah 8 kasus yang perlu kita diskusikan malam hari ini. Silahkan nanti dari kelompoknya masing-masing mengambil posisi sebagai karyawan boleh atau mengambil posisi dari sisi perusahaan. Jadi mau memilih yang untung perusahaan atau karyawan gitu. Saya ambil contoh yang sederhana aja, yang sederhana misalnya gitu ya. Yang terakhir nih, tunjangan pengobatan dan fasilitas pengobatan. Nah, bedanya apa gitu ya? Nanti ini sambil saya jelaskan satu persatu. Saya mulai dari awal aja deh. Dari makan bersama dan tunjangan makan gitu ya. Makan bersama itu artinya begini, karyawan itu diberikan jatah makan siang bersama, dapat snack sama-sama. Jadi nggak perlu keluar makan, kantor yang menyediakan. Artinya kantor yang bayar biaya cateringnya. Kalau tunjangan makan, karyawan itu diberikan sejumlah uang dalam waktu 1 bulan. Misalnya tunjangan makan 1 juta sebulan. Terserah mau makan apa aja, tapi jatah uang makannya segitu. Dan dikasih jam istirahat untuk makan. Nah, kalau dari sisi karyawan mana yang menguntungkan, mana yang merugikan? Bisa kalian komparasi dengan cara apa? Perhitungan pajaknya. Jadi kalau di kelas pagi itu ada dihitung misalnya asumsikan gitu. Dia punya asumsi gajinya 5 juta, tunjangan makannya 1 juta gitu kan. Dari situ dia dapat kenaikan PPh-nya berapa. Tapi kalau 1 juta, asumsi karyawannya 100 gitu kan, berarti kan dia 100 juta, kemudian masuk ke PPh badan, berapa tuh efisiensi pajaknya. Jadi dia bandingin PPh 21 badan dengan PPh 21 orang pribadi. Cara yang seperti itu boleh. Jadi segala macam upaya yang kita bisa lakukan untuk menunjukkan efisiensi, silahkan. Pakai perhitungan juga boleh. Ya, itu untuk kasus yang pertama. Kasus yang kedua adalah antar jemput karyawan. Jadi di sini perusahaan menyediakan sarana transportasi. Jadi bisa pakai bus, bisa pakai mobil. Intinya karyawan akan menunggu di titik poin tertentu dan dia akan dijemput oleh mobil kantor. Ya. Di sisi lain berarti dia nggak dapat uang transport gitu ya. Nah, di sebaliknya karyawan diberikan tunjangan transport. Ya, mau dia rumahnya jauh, deket gitu ya. Misalkan transportnya 100.000 per hari. Rumahnya misalnya kantornya di Jakarta, rumahnya di Bekasi gitu ya. Tetap 100.000. Atau rumahnya karyawan itu ada di belakang kantor. Nah, itu tetap 100.000 juga. Jadi pilih yang mana? Kalau kalian sebagai konsultan pajaknya atau sebagai staf keuangannya mau pilih yang mana? Mau menguntungkan perusahaan atau menguntungkan karyawan? Tolong nanti kita diskusikan dulu, kemudian nanti kita akan bahas di kelas bersama-sama. Kemudian untuk fasilitas kendaraan dinas dan tunjangan kendaraan, ini biasanya untuk karyawan yang levelnya udah menengah ke atas ya, atau direksi. Dapat mobil dinas, otomatis biaya bensin, kemudian maintenance dan sebagainya difasilitasi oleh kantor. Atau cuma dapat tunjangan kendaraan. Jadi dapat uang kendaraan misalnya 10 juta 1 bulan gitu. Tapi kendaraannya pakai sendiri.
Pakai punya sendiri. Ada juga fasilitas dapat handphone dinas atau dapat alat komunikasi dari kantor. Ada yang seperti itu. Ada juga yang diberikan cuma tunjangan komunikasi. Jadi dapat tunjangan pulsa. Ada mungkin yang di kantornya dapat seperti itu juga. Mana yang menurut kalian lebih enak, gitu, atau lebih efisien? Kemudian kasus yang berikutnya adalah uang saku perjalanan dinas. Jadi setiap kali perjalanan dinas ada tarifnya. Ini hotel maksimal 500.000 ya semalam gitu kan. Kalian mau pakai hotel yang 300.000 atau mau yang 700.000, tetap digantinya 500.000 per malam. Uang saku seharinya berapa misalnya gitu. Atau lamsam. Jadi berapa total pengeluaran untuk perjalanan dinas itu nanti akan digantikan. Harus dia pakai tarif 1 tahun uang perjalanan dinas adalah 15 juta. Kalau lebih dari itu tanggung sendiri. Kalau kurang dari itu silahkan ambil. Gitu. Intinya 15 juta itu dikasih gelondongan. Itu lamsam. Ya. Kasus yang lain adalah bonus laba ditahan. Jadi perusahaan punya profit, nggak dikeluarin sebagai dividen. Ya. Artinya ada laba tambahan di bagian laba ditahan. Atau mau dikeluarin sebagai dividen. Nah, mana yang untung, mana yang rugi. Gitu. Kemudian tunjangan PPh 21 diberikan untuk karyawan, artinya dalam model tadi, metode gross up, atau PPh-nya ditanggung oleh perusahaan. Jadi karyawan dapat bersih, ya, metode net. Gitu. Yang terakhir adalah tunjangan pengobatan dengan fasilitas. Jadi karyawan diberikan tunjangan pengobatan. Jadi kalau sakit gitu kan dikasih batas misalnya 5 juta 1 tahun. Jadi silakan berobat ke dokter mana aja, mau ke puskesmas boleh, mau ke rumah sakit yang bagus boleh. Pokoknya 5 juta setahun. Kalau kurang ya tambahin sendiri. Atau fasilitas. Kalau fasilitas berarti dia tidak diberikan tunjangan pengobatan. Tetapi di kantornya itu ada klinik, ada pusat kesehatan. Jadi kalau sakit harus ke sana. Nggak boleh ke rumah sakit dan yang lain, ke situ dulu gitu. Nanti kalau ke situ diganti sama kantor. Kalau nggak di fasilitas itu, maka nggak dapat penggantian dari kantor. Gitu. Nah, ini adalah 8 kasus yang nanti saya minta kalian akan berdiskusi di breakout room. Ya. Tolong nanti coba didiskusikan dengan kelompoknya. Saya sudah buka supaya partisipan bisa share gitu ya. Nanti silakan ada yang share screen dan sambil diskusi dan ada yang mencatat hasilnya seperti apa. Terus kemudian nanti ada yang mewakili ketika kita balik lagi ke main room untuk kita berdiskusi bersama-sama. Apakah cukup jelas instruksinya? Cukup jelas instruksinya? Jelas, Pak. Jelas, Pak. Baik, saya persiapkan dulu untuk breakout room-nya. Saya stop share. Kemudian saya pause recording dulu. Suara gue masuk nggak? Masuk. Oh, oke. PKP-nya Tapi nggak segitu deh. iya, coba tolong dong, gue lagi ikutin ini aja bersama. Nah, 54 71 nggak sih? Itu kalau kawin, terus itunya 72. 72 juta. Total PKP-nya berapa? Kecil ya? Iya, kecil banget. Apa mau digedein gaji pokoknya? Itu biaya jabatan maksimal setahun 6 juta ya. Iya sih bisa sih. 77. Kayaknya bagian PTKP-nya kali kita ini ya. Tapi PTKP-nya udah justru bener itu. PTKP kalau makin besar. Kalian itu karena kekecilan di gaji pokoknya.
Oh, Oh iya, gaji. Pak. Ya di situ kan. Iya, Kan terlalu merendah, Pak. Maaf. gajinya kecil. Coba berani Andi yang lebih gedean gitu. Oh, berarti gaji Oh, iya, Udah. ini udah. 10 juta kali ya. 8 lah, 8 coba. Atau 8. 10 juta. Iya, boleh. Ini tanggungannya dimaksimalin tapi gajinya minim sekali gitu. Jadi ya pajaknya cuma 5% doang itu. Oke, lanjutkan ya. Oke, Oke, Pak. Pak. THR-nya berarti Naik lagi. 0. 1 bulan gaji. Udah ya? Oh, oke. Berarti PKP-nya biaya jabatan belum diubah? Apa udah ngeling? Ngeling sih. Biaya jabatan maksimal 6 juta setahun. Gak boleh kayak gitu. Jadi langsung ganti 6 Oh, iya. juta. Langsung ubah. Jangan pakai link. 6 juta. Iya. Kalian nggak pikirin ada premi asuransi, iuran pensiun? Oh iya, ada sih Pak harusnya. JKK itu kan Pak. Iya, Iuran. CHT. Masa iya Itu gaji bisa 50 mengurangi. juta nggak ada uang pensiunnya dia? Nggak logis gitu maksud saya. Iya ya Pak. Diana berarti ditambahin di bagian pengurang. 50% daripada 25 juta itu bisa dibebanin. Jadi nanti bisa jadi pengurang labanya dia kalau untuk perusahaan. Kalau misalnya jadi pengurang laba untuk perusahaan berarti penghasilan kena pajaknya makin kecil, berarti pajak yang dikenakan lebih kecil. Jadi kalau misalnya untuk tunjangan kendaraan, ya berarti cuma jadi beban sesuai dengan jumlah tunjangan kendaraan. Nah, tapi balik lagi, kalau misalnya mau coba untuk hitung, kayak gimana maunya gitu maksudnya dari teman-teman. Hal ini berlaku juga sama fasilitas handphone. Handphonenya ini mungkin antara pulsa atau enggak, kayak handphone ini bisa dihitung sebagai aset tetap milik perusahaan, jadi kayak bisa dipinjutin juga. Mungkin itu salah satu aja sih, mungkin dari teman-teman ada yang mau ditambahin. Udah sih, menurut gue cukup sih. Udah oke. Ini maksudnya tuh kalau misalnya fasilitas kendaraan dinas itu kita dapat fisik mobilnya, tapi kalau tunjangan kendaraan kita dapat dananya buat beli mobil gitu. Tunjangan kendaraan kan kalau dari sisi perusahaan berarti kita kasihnya ke karyawan kan? Biasa Ya, kalau kita tunjangan kasih dalam bentuk duitnya bentuk atau cash nggak mobil sih? gitu. Biasanya Kalau memang tunjangan mobil duit ya. Biasa istilahnya apa ya? Klaim. Berarti kalau tunjangan duitnya gitu kita dikasih. iya, harusnya kayak gitu kan? Kalau Ya, klaim untungnya kayak gitu sih. Kendaraan. Kalau misalnya klaim berarti itu mobil kita sendiri, tapi kalau misalnya ada beli bensin atau servis apa baru klaim ke perusahaan. lah. Jadi maunya gimana? Mau pakai fasilitas kendaraan dinas atau tunjangan? Fasilitas kendaraan dinas sih kalau untuk Kendaraan dinas kan? perusahaan. Ini Nah, tolong gitu dong apa tadi? Saya bantu sedikit ya. Maksudnya fasilitas kendaraan dinas itu kendaraannya yang beli perusahaan. Iya. Ya kan, atas namanya kan PT-nya kan, atas nama perusahaan. Kemudian karyawan yang membawa kendaraan tersebut kan masih dibekali biasanya dengan uang bensin, servis juga masih ditanggung perusahaan. Mau sistemnya klaim, mau sistemnya reimburse atau apapun, intinya semua ditanggung oleh perusahaan. Tetapi kalau untuk tunjangan, tadi betul diberikannya dalam bentuk uang di bagian gaji biasanya. Satu bulan berapa misalnya gitu. Untuk yang harusnya dapat fasilitas kendaraan tersebut. Kira-kira gitu. Oke, makasih infonya Pak. Berarti kalau misalnya ngomongin efisiensi pajak kan mau bayar pajak lebih kecil ya. Berarti kayak bagusan yang fasilitas kendaraan dinas sih. Karena tadi kan semua bisa dijadiin biaya juga karena terkait 3M sama penyusutannya bisa dibebani 50%. Jadi seenggaknya laba kena pajaknya tuh lebih kecil gitu. Tapi kalau mobilnya milik PT, mobilnya itu bayar pajak juga kan. Jadi PT harus bayar pajak mobil. Betul. Itu juga dapat harus itu bayar nggak Jadi sih? lebih gede juga sih sebenarnya. Kenapa pajak progresif nggak? Kalau misalnya Harusnya.
bayar PBB gitu, sorry, pajak kendaraan bermotor tuh seharusnya bisa dikurangin ya. Tapi karena dia bukan bagian dari pajak penghasilan yang nggak bisa dikurangin menurut itu rekonsiliasi fiskal. Karena mendapat apa Semua ya? kebutuhannya sudah tersedia. Iya gitu aja. Iya benar. Apa? Semua kebutuhannya udah tersedia. Karena kebutuhannya sudah tersedia gitu. Iya gitu aja kali Ren, karena kebutuhan di transportasi itu sudah disediakan. Gitu kali ya, disediakan ya. Saya bantu sedikit ya. Yang dimaksud fasilitas kendaraan dinas di sini artinya perusahaan itu beli kendaraan, beli mobil, dipakai untuk karyawannya, biasanya direksi gitu ya. Tetapi mobil tersebut kan atas nama perusahaan. Ya, jadi kemudian nanti misalkan ini dipakai oleh direksi, maka otomatis biaya maintenance, biaya apa namanya BBM-nya itu nanti akan ditanggung lagi oleh perusahaan, baik itu sistemnya reimburse atau sistemnya klaim, yang mana aja lah, intinya semua dibayar oleh perusahaan. Sedangkan kalau tunjangan, perusahaan nggak beli mobil, tapi cukup kasih uang tunjangan per bulan untuk direksinya. Gitu. Jadi berapa besarannya nanti coba kira-kira estimasinya berapa. Nah, kalian mau dari sisi yang mana nih? Dari sisi perusahaan atau dari sisi karyawan? Sudut pandangnya. Kalau saya sih perusahaan sih, Pak. Dari sisi perusahaan ya. Oke. Iya. Kalau dari sisi perusahaan berarti coba cari mana yang lebih menguntungkan untuk perusahaan. Tarif pajaknya perusahaan kan BPH-nya kan 25%. Terus kemudian kalau ada biaya-biaya terkait dengan kendaraan dinas masih dapat diskon loh 50% yang diakui. Itu juga harus dipikirkan. Jadi pakai estimasi biar lebih gampang ya. Oh. Ini Diana berarti lagi ngetik ini. Karena Kan masuk hitungan masuk gaji. gaji. Kan hitungannya gaji kita. Pokoknya semua tunjangan itu masuk ke hitungan Pajak. gaji kita, pajak kita. Betul. Bentar, gue jadi bingung. Makanya mau dicoba buatin ini nggak simulasi perhitungannya? Boleh kalau Boleh ngerti, tuh, boleh, gue boleh. agak ngerti. Boleh mau di share screen Excel nggak? Kira-kira 2 menit cukup kan? Cukup sih 2 menit mah. Cukup ya. Coba Oke, simulasi. coba aja coba. Kita baru nomor 2 weh soalnya. Baru nomor 3. 4 ya. Malah dari sampai 4. Ntar saya bukain lagi kalau belum cukup waktunya. Oke, coba. Besok nih, Pak. Yang mau share screen Excel siapa? Victor apa gue? Dari lu aja nih. Lu aja weh boleh, yang boleh, bisa boleh. ngerti, yang lebih ngerti. Sorry. Jadi kayak misalnya contoh gini kan. Kayak misalnya karyawan dia punya gaji misalnya katakanlah tadi berapa ya rata-ratanya? Sorry teman-teman kurang soalnya belum pernah kerja. Kira-kira gaji brutonya gitu berapa ya? Nah, yang itu harusnya bentar. 587 240 kurang 50 juta. Berarti yang 15% itu 250. Ini yang share screen siapa? Vena ya? Diana, Pak. Oh Diana, oke. Iya. Atau mungkin yang lain juga boleh lihat. Kalau kalian hitung manual gini kayaknya agak lama ya. Coba deh cari di browser kalkulator PPH. Itu kan banyak tuh.
Bisa langsung Oh, diisi. Oh, oke Pak. Mak jangan dipakai buat ujian ya nanti ya. iya Pak. Kalau untuk sekarang boleh lah gitu. Jadi Pak. kita kebiasa manual Pak. Iya Pak. Nggak apa-apa. Memang saya nggak kasih tahu ke mahasiswa, cuman sewaktu-waktu bisa dipakai lebih cepat sih. Kalau kalian udah kerja ya ngapain pakai hitung manual? Oh iya betul Kelamaan. Pak. Coba. Banyak pilihannya kok, dari Ortax boleh, dari pajak.com juga boleh. Nah, boleh lah dari mana aja. K3. Kayak kita 50% kita kasih ke 50% bisa kita bebanin, terus nanti reimbursement-nya juga, terus pemeliharaannya, karena itu terkait dengan 3M kan. Kayak gitu sih. Betul, itu mengurangi pajaknya dia. Betul. Nah, itu terjadi efisiensi di situ sih. Dari sisi perusahaan kalau menguntungkan ya. Jadi bayar pajaknya lebih kecil gitu. Kan rata-rata tuh pengen bayar pajak itu lebih kecil supaya dia menaik laba dia tinggi ya. Sekarang dia juga bakal masuk badan umum aja. Badan umum aja San. Kita mau omsetnya mau berapa? Ya, tapi balik lagi, gue nggak paham pasti sih tentang kayak dividen. Soalnya kalau misalnya kita ingat-ingat kan, masa biaya dividen bisa dimasukin ke dalam laporan laba rugi kan aneh ya. Biasanya kan dia langsung jadi pengurang di akun return Besok earning kalau kan. pengeluaran dividen itu ngurangin laba kita gak sih? Oh ya udah. Kalau gitu. Yes. Ada PPh 23 loh dividen. Iya. Nah, itu Pak, makanya saya juga bingung sih Pak. Maksudnya kan kalau misalnya kayak yang sekarang harusnya kan kita PPh badan itu untuk dividen itu udah nggak dikenakan pajak kan ya Pak? Atau gimana? Iya betul. Tapi kan dia langsung dipotong PPh 23, jadi nggak masuk ke PPh 21. Beda klasifikasi. Oh. Tetap ada pajaknya, tapi kan 23 bukan 21. PPh badan kan 21. Jadi pengurang pajak PPh 21 kan, kredit pajak kan. Ini nggak mengurangi PPh 21 dong, berarti nggak ngaruh ke... Berarti biaya dividen nggak ngaruh ya ke... Iya, berarti tetap bonus laba ditahan sih kan, walaupun dia menambah perusahaan, laba perusahaan. Ya, berharapnya mungkin omsetnya di bawah 4,8, jadi ada fasilitas gitu 50% dari tarif itu. Ini PKP-nya? PKP-nya mesti isi deh. Penghasilan kena pajak. Ini kayak cuma ngitung doang ya, nggak ada keterangan kayak ini bisa dikoreksi fiskal, nggak bisa gitu ya. Asumsi PKP-nya 20 juta maybe. Tapi dasarnya apa? Ntar kita ditanya lagi. Iya, nggak bisa gitu. Jumlah, di bawahnya ada keterangan ya, San? Jumlah PKP-nya apa tuh? Yang udah dikurangin fiskal segala macam ya? Jumlah dikurangi kompensasi kerugian fiskal. Dari tahun pajak. Oh. Itu PKP, kalian hitungnya dari omset, terus dikurangi dengan COGS, biaya-biaya usaha. Ya, itu estimasi. Estimasi kalian sendiri berapa. COGS-nya asumsi berarti ya, Pak? Iya, makanya dikosongin kan, dia nggak ngasih kolom untuk COGS kan. Iya, Pak. Omsetnya aja, terus kemudian yang kena pajak berapa setelah dikurangi biaya-biaya itu. Tapi nggak apa-apa Kira-kira ya, aja. Pak? Kalau nggak ada kayak keterangan yang bisa dikoreksi fiskal atau enggaknya gitu, Pak? Nggak apa-apa sih. Ini kan masih perhitungan kasar kan. Ini cuma alat bantu kan. Koreksi fiskal kan nggak ada di sini. Ini kan cuma perhitungan PPh aja. Oke, Pak.
Oke, Pak. Minus 1M berarti asumsi COGS harusnya sih 0. Jadi kekecilan nih. Berapa emang tadinya estimasinya gitu? Mei. Ui. Kenapa, San? Tadi estimasinya berapa? Estimasi PKP. Iya. Ini berarti asumsi nggak apa-apa kan? Iya kan 20 soalnya juta kan udah maybe. bisa dirincin. Tapi gede banget ya? Gitu kan. Ini gue kalau estimasi COGS ya 15 jutaan sih. Gross profitnya jatuhnya 35.700. Tadi langsung kali persennya ya, Fen? Iya. Kalau gross profitnya di atas, iya. Udah sih, Pak. Kita Sudah, selesai diskusi. Oke. Iya, Pak. Boleh balik ke breakout main room ya. Saya cek dari kelompok yang lain dulu. Oke, Pak. Room 2 sudah selesai diskusinya? Udah, Pak. Ya, oke. Silahkan kembali ke main room. Oke. Room 3 udah selesai diskusinya? Sudah, Pak. Sudah, yuk. Semua kita kembali ke main room ya. Makasih, Pak. Oke, baik. Selamat malam semuanya. Kita sudah kembali ke main room ya. Oke, kita sudah melakukan diskusi di masing-masing room, baik room 1, room 2, dan room 3. Dan ternyata nggak cukup ya dari breakout yang pertama, tapi tadi sudah sempat diselesaikan. Baik, kita akan mulai dulu ya dari perwakilan room 1. Siapa yang mau menjelaskan? Perwakilan room 1? Mei, Pak, Mei. Ya, silakan Mei. Ya, Pak. Yang share screen Sandi ya, Pak? Boleh. Ya, oke, Pak. Tadi jadi room 1 ini memutuskan untuk ambil kasus mengenai makan bersama atau tunjangan makan. Nah, kelompok kita nih pakai ilustrasi nih, Pak. Jadi misalnya ini ada karyawan memiliki penghasilan sejumlah 50 juta. Nah, kita asumsi menggunakan tunjangan makan kalau kita hitung PPh 21-nya. Jadi kita masukin ke tunjangan ini penghasilan, terus ada THR juga, Pak, 50 juta. Sehingga mendapatkan penghasilan bruto 110 juta kan. Terus dikurangi biaya jabatannya, dikurangi PTKP-nya. Melalui kalkulator ini dapat hasil bahwa PPh pasal 21 yang terutang sebulan untuk karyawan ini itu sejumlah 26.466 juta sekian. Nah, terus kita beralih ke PPh badannya. Kita ini asumsi nih, Pak. Perusahaannya ini memiliki omset sebesar 510 miliar. Kita juga asumsikan penghasilan kena pajaknya itu sebesar 800 juta. Menggunakan tarif lama, PPh badan 25%, PPh badannya 200 juta. Nah, kelompok room 1 ini memilih bahwa tunjangan makan itu lebih menguntungkan untuk perusahaan. Kalau tadi dilihat dari PPh pasal 21-nya kan karyawannya menanggung PPh 21 lebih besar. Nah, sedangkan kalau dari sisi perusahaan, tunjangan makan ini sifatnya kan bukan natura, Pak, bukan bentuk makan atau reimburse segala macam, tapi diberikan uang. Kan tadi ada dijelaskan kalau besarnya penghasilan kena pajak bagi wajib pajak dalam negeri dan bentuk usaha tetap ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan.
Dan itu ada termasuk tunjangan yang diberikan dalam bentuk uang. Jadi kita memilih tunjangan makan lebih menguntungkan dan mengefisiensikan beban pajak bagi perusahaan karena dapat dikurangkan dalam rekon fiskal sehingga dapat meminimalkan beban pajaknya perusahaan. Itu Pak dari room 1. Oke, Mohon maaf kalau ada salah Pak. Nggak apa. Terima kasih untuk room 1 untuk jawaban yang pertama dulu ya gitu. Jadi memang tadi pertanyaannya adalah apakah mau makan bersama atau tunjangan makan gitu ya. Jawaban dari kelompok ini tunjangan makan. Untuk tim 2 dan tim 3 apakah sama tunjangan makan juga atau punya jawaban yang berbeda? Siapa yang mewakili tim 2? Di room 2? Di room 2 juga sama Pak, tunjangan Tunjangan makan. Yang di room 3? Di room 3 makan bersama, Pak. Kenapa makan bersama? Bisa dijelaskan? Iya, karena tadi kita mikirnya Pak, kalau misalnya kayak kita makan bersama, itu bisa dianggap kan sebagai kayak biaya entertain. Nah, itu tuh bisa, karena kan kalau misalnya makan bersama, berarti kan seluruh karyawan mendapatkan makanan kan Pak. Kalau misalnya di-update-an yang sekarang, berarti itu bisa diakui sebagai biaya nanti pada, apa itu namanya, karena kita tadi posisinya kita pilih perusahaan, jadi kita akan bisa mengurangi penghasilan kena pajaknya, karena di situ akan ada koreksi negatif daripada laba itu sendiri, Pak. Ya, jadi kalau misalnya kayak kita hitung, kalau misalnya kayak tunjangan, ya paling tunjangan itu mungkin dijadikan biaya. Tapi kalau misalnya kayak kalau makan siang bersama kan otomatis biayanya besar. Nah, itu kan kita berarti kalau misalnya biayanya itu besar, otomatis nanti penghasilan kena pajaknya semakin kecil gitu, Pak. Berarti efisiensi bayar pajak dari perusahaan itu semakin lebih kecil gitu, Pak, dibandingkan sama dengan tunjangan. Meskipun nanti kayak bisa dijadikan biaya di perusahaan, tapi nanti dikenakan juga di orang pribadi gitu, Pak. Mungkin sekilas dari kami kayak gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih untuk tim di room 1, room 2, dan room 3. Ya, secara sekilas tidak ada jawaban yang salah dan benar memang. Untuk tunjangan makan ataupun makan bersama itu sebenarnya tidak ada yang salah. Cuman tadi untuk room 3 ada sedikit yang miss gitu ya. Kalau diasumsikan sebagai biaya entertain itu tidak mungkin setiap bulan keluar loh, Ridho. Biaya entertain itu mungkin ya 3 bulan sekali atau 6 bulan sekali atau bahkan 1 tahun sekali. Jadi enggak setiap bulan. Kalau makan bersama kan setiap hari, berarti setiap bulan harus dibebankan. Jadi tidak bisa dianggap hal yang sama ya. Itu jadi kayak beban operasional jadinya, beban operasional perusahaan kalau makan bersama. Oke. Tapi terlepas dari jawaban tersebut, saya mau membicarakan fakta yang sebenarnya gitu ya. Fakta yang sebenarnya kalau kita ketemu di lapangan, faktor makan bersama dan tunjangan makan memang menjadi hal yang masih polemik gitu. Lebih banyak perusahaan memilih tunjangan makan. Bukan berarti makan bersama tidak lebih bagus atau tidak menguntungkan gitu ya. Secara perhitungan memang lebih menguntungkan makan bersama, tetapi tidak dipilih oleh perusahaan dengan berbagai macam alasan. Yang pertama adalah terkait dengan kondisi misalkan operasional usaha. Kalau misalnya perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang yang sifatnya perlu tambahan suplemen untuk karyawannya, contoh misalnya kita di perusahaan kayu ya, di perusahaan kertas, yang misalkan kita dekat dengan serbuk kayu, gergaji dan sebagainya, itu kan karyawan harus diberikan makanan sehat. Jadi pasti dapat susu dari kantor ya, dari pabriknya, pasti dapat makanan sehat dari pabrik. Itu adalah biaya makan bersama. Dan itu boleh diklasifikasikan. Tapi kalau untuk pekerja kantoran biasa, misalkan konsultan, auditor, mereka akan lebih memilih tunjangan makan. Pertimbangannya adalah yang pertama, selera makan karyawan itu kan tidak sama. Ya, kalau makan bersama itu kan ditentukan dari kantor. Hari ini menunya A, besok menunya B. Ya kalau kita cocok, kalau nggak cocok bagaimana? Itu ya. Yang kedua, biasanya karyawan itu tidak semuanya memang beli makan di luar. Ada yang bawa sendiri dari rumah. Ya. Ada yang sifatnya seperti itu. Jadi mereka memanfaatkan tunjangan tersebut sebagai bantuan untuk operasional yang lain. Jadi misalkan lumayan ada tunjangan makan digunakan untuk bayar uang sekolah anak misalnya gitu ya, atau untuk bantuan transportasi gitu. Jadi mereka lebih cenderung bawa bekal dari rumah gitu. Jadi ada dua alasan utama itu yang menjadikan perusahaan lebih baik pakai tunjangan ya.
Kalau masalah selera itu memang sulit sekali ya. Jadi belum tentu semua karyawan suka. Dan di sisi lain kalau masalah apakah kita bawa makan atau enggak itu tergantung dari kondisi masing-masing karyawan. Gitu. Apakah bisa dipahami penjelasan dari saya? Bisa, Pak. Oke. Pak. Baik. Bisa, Pak. Untuk kasus yang kedua, antara antar jemput karyawan dan tunjangan transport. Saya mau minta jawaban dari tim yang ada di room 2. Bagaimana di room 2? Pilih yang mana? Kalau dari room 2 kita tadi milih yang ini Pak, tunjangan transport. Karena kalau kita kan dari sisi karyawan ya Pak ya. Kalau dari sisi karyawan kita milih tunjangan transport karena kalau antar jemput kita saling tunggu-tungguan Pak. Terus kan kalau yang rumahnya jauh gitu, dia harus bangun lebih pagi, dia harus lebih siap dulu prepare. Padahal yang seharusnya dia bisa gunain waktunya sedikit untuk hal lain gitu Pak di pagi hari. Oke, terima kasih untuk tim di room 2. Ada yang jawabannya berbeda atau punya opsi berbeda yang memilih pakai transportasi dari kantor? Di room 1 pakai apa jawabannya? Tunjangan transport sih, Pak. Tunjangan juga. Room 3? Sama, Pak. Sama ya. Oke. Berarti ini hampir sama ya sesuai dengan fakta. Memang masih ada yang pakai antar jemput karyawan. Itu tetapi biasanya itu ada usulan dari serikat pekerja atau serikat karyawan. Ya. Kenapa tunjangan karyawan lebih diutamakan gitu ya? Yang pertama, perusahaan tidak tahu titik mana yang ideal untuk menjemput karyawan. Itu udah pasti. Ya. Jadi misalnya kita pakai satu titik di Ukrida misalnya gitu ya. Ya apa iya semua karyawan rumahnya dekat dengan Ukrida? Kan tidak. Gitu. Jam berangkatnya juga tidak sama seperti yang dinyatakan oleh Yori tadi. Jadi masalah itu menjadi poin yang krusial yang pertama. Kenapa tidak harus pakai bis antar jemput? Dan yang kedua, masalah tunjangan transportasi. Nah, ada kalanya tunjangan yang diberikan oleh perusahaan itu memang nggak nutup. Ya, contoh misalnya kerjaan di Jakarta Barat, rumahnya di Bekasi. Tunjangan transportnya misalnya sehari 50.000. Apakah cukup atau tidak, kita nggak tahu. Kalau yang mau pakai kendaraan umum mungkin cukup gitu ya. Tapi ada yang pakai kendaraan sendiri nggak cukup gitu. Ada juga yang rumahnya mungkin di belakang tempat kerja gitu, tetap dapat transport yang sama 50.000 sehari. Jadi supaya menghindari adanya polemik adil atau tidak adil, paling enak memang pakai tunjangan dan sudah diberikan standar gitu. Kecuali untuk yang tadi saya bilang ada serikat pekerja, biasanya memang ada sejumlah karyawan yang tinggalnya di area tertentu. Biasanya jauh-jauh ya, ada yang pakai mes gitu kan. Nanti jemputannya dari mes tersebut atau dari titik tertentu yang semua bisa diakses karyawan dan berangkatnya biasanya pada jam yang sama. Itu hanya terjadi di karyawan pabrik yang pakai jemputan. Karena mereka pakai sistem shift. Nah, kalau karyawan kantor yang jam kerjanya mungkin agak fleksibel ya, mungkin masuk antara jam 8, jam 9 boleh. Tapi kalau pabrik kan ada shift-nya ketat gitu ya, jam sekian sampai jam sekian. Nah, itu memang pakai antar jemput masih ya. Tapi kalau yang selain itu biasanya lebih cenderung pakai tunjangan transportasi. Kira-kira seperti itu penjelasan tambahan dari saya. Ada yang mau ditanyakan? Atau sudah cukup jelas? Oke, berikutnya dari fasilitas kendaraan dinas dengan tunjangan kendaraan. Tim dari room 3 bagaimana jawabannya? Kalau dari room 3 kita pilihnya fasilitas kendaraan dinas, Pak. Alasannya apa? Kalau tadi kita mikirnya yang pertama kan itu nanti kan itu merupakan asetnya perusahaan gitu Pak. Terus yang kedua kalau misalnya kayak aset kayak gitu kan nanti kita bisa kasih kayak penyusutannya tuh per tahun tuh bisa kita bebanin. Jadi nanti akan mengurangi pajak meskipun itu cuma 50% gitu sesuai dengan peraturannya Pak. Terus selain itu biaya 3ML, biaya pemeliharaannya, terus kayak reimbursement kayak bensinnya dan sebagainya itu nanti bisa dibebankan ke perusahaan sehingga itu bisa dijadikan biaya sih Pak. Soalnya objektif kita kan untuk mengurangi laba bagaimana supaya bisa bayar pajaknya kecil. Mungkin singkatnya penjelasannya kayak gitu sih Pak. Oke.
Ada tim lain yang pakai tunjangan fasilitas atau tunjangan kendaraan? Atau semuanya pakai fasilitas? Kelompok 2 fasilitas juga, Pak. Fasilitas juga. Kelompok 1, room 1? Sama, Pak. Sama. Sama, Pak. Jadi lebih cenderung pakai kendaraan dari kantor ya. Jadi dibandingkan dikasih tunjangan. Oke, kalau kita bicara fakta di lapangan, iya memang untuk direksi cenderung diberikan fasilitas kendaraan dinas ya. Karena kan nggak banyak tuh direksi, paling cuma berapa orang sih? Paling 3 sampai 5 orang. Artinya ada 3 sampai 5 mobil tambahan yang jadi asetnya perusahaan dan penyusutannya boleh diakui oleh perusahaan di dalam laporan koreksi fiskal. Kalau memang jumlah direksinya banyak, memang cenderung pakai tunjangan. Tetapi kalau nggak terlalu banyak sih, mereka lebih pakai beli kendaraan ya. Dan biasanya kalau kita beli kendaraan atau perusahaan beli kendaraan itu bukan kendaraan yang biasa. Kendaraan yang nilainya, value-nya tinggi supaya bisa diklaim sebagai aset kan, asetnya nilainya besar. Kemudian untuk biaya maintenance dan sebagainya, sekalipun 50%, klaimnya kan tetap lebih besar. Ya. Maintenance untuk Alphard dan Avanza itu kan beda biaya servisnya, ya kan? Penggunaan bensin untuk Alphard dan Avanza kan beda. Tapi sama-sama tetap boleh diklaim 50%. Yang mendingan kita yang besar sekalian gitu. Jadi kalau kita lihat gitu kan, fasilitas kendaraan dinas yang diberikan perusahaan itu kan bukan fasilitas kendaraan yang skala rendah atau skala menengah gitu ya. Pasti yang tinggi-tinggi itu, mereknya yang bagus-bagus. Karena nilai asetnya tinggi, biaya maintenance-nya tinggi sehingga sangat membantu untuk efisiensi PPh badan perusahaan. Oke, terima kasih untuk jawaban dari masing-masing kelompok. Kalau untuk yang komunikasi atau handphone, di room 1 jawabannya seperti apa? Pilih mana? Lebih pilih fasilitas handphone dinas sih, Pak. Karena kan Fasilitas kalau handphone. Oke. menggunakan tunjangan handphone, itu kan maksudnya nggak semua karyawan mau pakai handphone pribadinya gitu, kayak merasa mungkin ada gangguan kerjaan gitu sedangkan mungkin dia lagi ada urusan pribadi tapi ada gangguan kerjaan karena menggunakan komunikasi pribadi gitu kan. Jadi lebih baik ada fasilitas handphone dinas gitu sih, Pak. Oke. Di room 2 dan room 3 jawabannya sama? Iya, Pak, betul. Saya dari room 3 juga fasilitas, Pak. Fasilitas ya. Bukan pakai tunjangan ya. Room 2, Yori gimana? Atau siapa yang mewakili room 2? Sama, fasilitas juga atau tunjangan komunikasi? Sama, Pak. Sama ya. Iya. Sama, Pak. Fasilitas handphone juga. Fasilitas, ya. Betul, fasilitas handphone biasanya akan lebih dipilih ya. Selain tidak mengganggu komunikasi pribadi, biasanya juga untuk sekarang kan handphone bukan barang yang mahal ya. Jadi perusahaan cenderung bisa atau budgetnya cukup lah untuk beli. Kalau zaman dulu kan mungkin handphone termasuk kategori barang mewah ya. Dulu kan kita di tahun 2000-an yang namanya PPNBM, setiap pembelian handphone sekalipun itu BlackBerry itu kan kenanya PPNBM. Nah, untuk saat ini kalian beli iPhone sekarang PPNBM gitu ya. Jadi cenderung lebih secara harga masih relatif ekonomis dan tidak dikenakan pajak-pajak tambahan. Oke. Terima kasih untuk jawabannya. Nah, untuk uang saku, perjalanan dinas dan lamsam dari room 2 gimana? Pilihannya apa? Tadi kita milihnya uang perjalanan dinas, Pak. Alasannya apa? Karena tadi anggapan kita itu uang perjalanan dinas itu kita bisa dapat misalnya kita ada pengeluaran segini, kita bisa reimburse segitu, Pak. Jadi sesuai gitu pengeluaran sama apa yang kita dapat. Kita nggak harus nombok atau gimana. Karena tadi kita nangkepnya yang satunya lagi itu kita yang lamsam itu kita diberikan uang yang dibatasi gitu, Pak. Gitu. Terima kasih, Pak. Terima kasih jawabannya. Untuk tim di room 1 dan room 3 sama? Di room 3 kita milihnya lamsam, Pak.
Kenapa lamsam? Tadi soalnya kan kayak kita mikir kan kalau misalnya kayak tadi satunya lagi ya Pak, sorry Bang. Uang saku perjalanan ya Pak. Nah rata-rata kan di sekarang di perusahaan zaman sekarang juga kan mereka juga punya budget tertentu untuk perjalanan dinas gitu kan Pak. Terus selain itu kalau misalnya kayak kita ngomongin tentang rentan waktu, kalau misalnya perjalanan dinas kita di tanggal 28 Desember, nah itu kan kayak misalnya contoh perjalanan dinasnya 1 minggu, nah itu kan balik lagi tuh baru bisa dirembes. Nah nanti rembesan itu akhirnya jadinya beban di tahun depan. Nah sementara kan kita maunya efisiensi pajaknya di tahun ini. Makanya kalau misalnya kalau lamsam kita bisa keluarin biayanya di tahun ini, maka nanti penghasilan pajaknya tuh untuk tahun pajak ini bisa lebih kecil gitu. Jadi kayak biayanya udah dikeluarin di awal gitu Pak, daripada di akhir nanti Pak. Oke, berarti memperhatikan faktor periodisitas ya dari pelaporan akuntansinya dan pelaporan pajaknya. Oke, Iya kalau Pak. dari room 1? Kita uang perjalanan dinas sih Pak, sama kayak kelompok 2. Kayak kelompok 2, oke. Saya ada satu pertanyaan simple gitu ya. Mungkin sebetulnya kalian sebenarnya sudah bisa menjawab sendiri. Kalau ini kan kalian terlepas dari kalian sudah bekerja atau enggak, misalnya kalian diberikan uang saku sama orang tua, lebih memilih diberikan uang saku setiap hari ke sekolah gitu ya, setiap hari kuliah dikasih uang saku, Sabtu Minggu enggak dikasih ya, karena kan enggak sekolah kan, enggak kuliah gitu. Atau mau dikasih lamsam, 1 bulan langsung dikasih sekian. Terserah kalian mau berangkat kuliahnya hari apa aja, pokoknya 1 bulan segitu. Pilih yang mana? Saya yang setiap hari, Pak. Setiap hari. Bukan sebulan. Saya biasanya bulanan, Pak. Nah, bulanan. Ada yang bulanan, ada yang harian. Nah, sama seperti konsepnya seperti itu. Jadi kalau kalian dikasih harian dan bulanan, ini nggak ada yang salah, nggak ada yang benar ya. Jadi semua punya plus minusnya. Tergantung dari frekuensi perjalanan dinasnya. Kalau frekuensi perjalanan dinasnya tinggi gitu ya, maka dia akan lebih cenderung pakai sistem lamsam. Karena kasihan nanti dari staf yang mencatat biaya-biaya itu akan ada kesalahan, akan ada kemungkinan ada kesalahan. Tapi kalau frekuensi perjalanan dinasnya relatif rendah, nah dia akan melakukan penggantian per perjalanan dinas. Mungkin sebulan sekali atau 2 bulan sekali gitu ya. Tapi kalau setiap hari harus pergi ke berapa tempat, berapa site, contoh perusahaan pertambangan gitu ya. 1 bulan aja dia harus berapa kali kunjungi site, nah gitu kan, mendingan dia pakai lamsam. Jadi total 15 juta nih 1 tahun atau 1 bulan deh gitu. Nah, silakan pakai, kalaupun nggak nyampe 15 juta, misalnya hari ini kesananya naik pesawat dapat murah gitu kan. Besok kita naik transportasi yang lain yang lebih murah gitu. Intinya nggak nyampe 15, tetap dia akan dikeluarkan sesuai dengan budgetnya 15. Jadi kembali lagi tergantung dari frekuensi perjalanan dinas yang dimiliki oleh perusahaan. Itu penjelasan yang bisa saya tambahkan. Berikutnya untuk bonus laba ditahan dan biaya dividen. Dari room 3 gimana pilihannya? Kami milihnya di yang biaya dividen sih Pak. Kenapa alasannya? Itu Pak, soalnya tadi kan kalau misalnya kayak bonus tambahan laba ditahan, otomatis ya namanya laba ditahan pasti dikenakan pajak kan Pak. Sementara kalau misalnya kayak kita bayar dividen, itu kan pasti kita nggak dikenakan pajak, malah nanti itu kayak mengurangi laba kita sendiri kan Pak, laba ditahan. Terus kalau misalnya kayak kita bayar dividen, berarti nanti penerimanya itu kan mendapat penghasilan, entah itu orang pribadi atau PT, mungkin nanti dikenakan pajaknya di sana gitu Pak. Kami pikirnya. Oke, dari room 1 dan room 2 sama jawabannya? Dari room 2 juga sama, Pak, dividen. Oke. Room 1? Sama, Pak. Sama ya, oke. Pertimbangan utama pajak dividen atau PW pasal 23 adalah bisa menjadi pengurang pajak ya atau kredit pajak. Jadi ada PP 21 badan nanti bisa dikurangi dari dividen. Selain itu, kalau ditumpuk semua profitnya di laba ditahan, otomatis beban pajak perusahaan yang 25% ataupun 22% itu kan juga tetap besar. Dibandingkan dia keluarkan sebagai dividen. Menghilang di situ, kemudian kena tarif pajak dividen kan sebetulnya relatif lebih rendah ya. Paling tinggi 20% gitu. Artinya tetap di bawah tarif PPh badan. Jadi harusnya lebih efisien daripada itu.
Plus kalau dalam bentuk PT itu kan memang ada kewajiban bayar dividen. Wajib ya. Jadi tidak boleh tidak kecuali mengalami kerugian selama 3 tahun berturut-turut. Nah, otomatis itu sudah menghilangkan atau membantu perusahaan mengurangi masalah-masalah hukum yang terjadi untuk PT. Daripada dia kena kasus hukum karena ngebayar dividen, mendingan dia bayar sekalipun jumlahnya nggak seberapa. Tuh. Oke, terima kasih untuk masing-masing kelompok. Berikutnya tunjangan PPh dan PP yang ditanggung perusahaan. Saya balik lagi ke room 1. Pilih yang mana? Kelompok kita tadi sih belum terlalu bahas banget sih Pak, tapi menurut kami sih tunjangan PPh 21 ya, karena take home pay-nya kan juga lebih, tadi kalau mengenai metode gross up ya. Ya, gross up, betul. Itu. Lebih pilih itu ya. Oke, kalau room 2, room 3? Sama Pak. Sama. Sama Pak. Sama ya, oke ya. Terkait dengan pemilihan metode, memang gross up dan net itu lebih cenderung disukai yang gross up, ya, karena membawa penghasilan yang lebih gede untuk karyawan. Ya, untuk perusahaan juga nggak terlalu beda jauh sih, tidak signifikan lah gitu. Oke. Yang terakhir untuk room 2, pilih apa nih? Tunjangan pengobatan atau fasilitas pengobatan? Tunjangan pengobatan, Pak. Kenapa? Karena tadi pendapat teman-teman juga biasanya tunjangan itu kita udah dapat pasti gitu Pak. Jadi bisa sama kayak tunjangan transport dan tunjangan makan, kayaknya bisa digunakan untuk kegiatan yang lain gitu Pak. Oke. Kalau room 1? Sama sih Pak. Sama ya. Room 3? Kalau di room 3 kita milihnya fasilitas pengobatan sih Pak. Soalnya tadi pendapat dari teman-teman juga ada yang bilang kalau misalnya beberapa kayak misalnya perusahaan tuh kadang bekerja sama dengan beberapa rumah sakit atau beberapa klinik, jadi mungkin kayak misalnya karyawannya sakit bisa dialihin ke situ, dan itu kan bisa termasuk juga di dalam bisa kayak perusahaan ngebebanin juga itu Pak nanti pada saat rekonsiliasi fiskal, dan pasti lebih besar gitu daripada dibandingkan dengan dikasih tunjangan ke karyawan itu sendiri Pak. Oke, itu sebenarnya mirip seperti tunjangan nih, Dio. Jadi bukan fasilitas. Jadi dimaksud fasilitas itu begini. Mungkin kalian belum pernah gitu ya. Kalau saya kan karena pernah masuk ke pabrik ya. Jadi di pabrik itu biasanya ada kliniknya. Jadi untuk pertolongan pertama ada karyawan yang sakit atau apa. Nah, klinik tersebut itu dibangun sebagai bentuk fasilitas pengobatan tingkat pertama. Jadi kalau ada kecelakaan kerja atau karyawan sakit ke situ terlebih dahulu. Nah, otomatis kalau sudah ada klinik, ada tempat kesehatan di situ, tidak mendapatkan tunjangan. Jadi kalau ada karyawan sakit, pertama ke klinik dulu. Ke klinik dari pabriknya atau ke klinik kantornya, nanti baru dirujuk. Kalau nggak cukup di situ, nggak sanggup, maka dia akan dirujuk ke tempat yang lain. Tapi semua masih ditanggung perusahaan. Jadi kelemahannya dengan sistem ini adalah perusahaan perlu mengeluarkan biaya untuk membangun klinik. Satu. Yang kedua, perlu mengeluarkan biaya untuk bayar dokter yang standby di situ. Dan juga perawat dan tenaga kesehatan. Yang berikutnya adalah perlu mempersiapkan adanya cadangan obat-obatan, yang otomatis harus tersedia di situlah, selayaknya klinik itu seperti apa, atau puskesmas seperti apa. Jadi itu adalah biaya tambahan yang harus dikeluarkan oleh perusahaan dan memang bisa diklaim sebagai pengurang pajak. Tetapi untuk biaya dokter, biaya perawat itu kan terus berjalan, gitu ya. Terus berjalan setiap bulan. Sedangkan kalau pakai tunjangan ya, otomatis itu diberikan, ada yang sistemnya langsung diberikan dengan sistem gaji, ada juga yang sistemnya reimburse. Nah, mana yang kalian dapatkan di kantor itu kan beda-beda. Paling enak sih, paling banyak dilakukan oleh karyawan itu sistem reimburse. Jadi kalau sakit, silahkan datang ke rumah sakit manapun, klinik manapun, pokoknya kwitansinya itu di reimburse. Ya. Nah, di situ memang ada celah fraud ya, artinya bisa jadi kan kwitansinya dipalsukan, di markup dan sebagainya gitu. Tetapi itu yang paling ideal daripada perusahaan mengeluarkan biaya tetap untuk rumah sakit atau untuk klinik yang harus ada standby di situ. Nah, fakta menariknya di sini adalah kalau perusahaan atau pabrik itu punya klinik, biasanya malah jarang ada yang sakit. Jarang ada yang sakit, jarang ada yang kena kecelakaan kerja gitu. Tapi kalau nggak ada, itu justru ada aja gitu yang sakit, ada aja yang kena musibah gitu. Jadi nggak tahu ya, tapi memang lebih cenderung pakai
tunjangan lebih banyak. Ini kita nggak berbicara dari sisi pajak, tapi dari sisi efisiensinya, daripada kita bayar karyawan terlalu tinggi gitu ya untuk tenaga kesehatan, lebih baik pakai tunjangan. Mau dipakai atau nggak dipakai, kurang atau tidak, misalnya tunjangannya 5 juta setahun gitu, ternyata sakit kita butuh dana lebih besar dari 5 juta. Maka itu dapat cover dari perusahaan khusus ya, tapi secara umum pasti sama gitu. Atau bisa juga pakai sistem reasuransi kalau pernah dengar. Jadi perusahaan menitipkan dana ke salah satu perusahaan rekanan gitu ya, nanti dia akan kelola. Jadi semacam kayak premi asuransi. Tetapi bukan kantor asuransi ya, beda mekanisme. Tapi itu perusahaan titip dana ke situ. Baik, itu penjelasan kita untuk keseluruhan kasus yang harus kita bahas mengenai efisiensi PPh pasal 21 dan 26 yang ada di materi kita hari ini. Sebelum saya akhiri, ada yang mau ditanyakan dulu mengenai materi kita hari ini? Ada? Oke, kalau tidak ada, terima kasih sudah